Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat selalu ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu atau dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, ini merupakan video pembelajaran di bab 6, yaitu mengenai indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar via daring, yaitu dengan menonton video dan nanti akan Bapak berikan tugas. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita semuanya dijadikan anak yang soleh atau dijadikan anak yang soleha, diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, dicerdaskan dan dipintarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa sebelum belajar. Baik, Bapak bimbing ya semuanya, silakan ikutin Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat serta pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Nah, anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenai membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Keduanya yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dan diakhiri dengan menulis. Nanti anak-anak semuanya menulis Quran Surat Al-Hujurat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, baik. Sebelum kita memulai atau masuk pada pembelajaran, Bapak ingin coba amati gambar berikut ini. Nah, coba Bapak pengen anak-anak semuanya setelah mengamati gambar berikut ini, coba dituliskan di kolom komentar di bawah ini tentang apa sih kira-kira, tentang apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, Bapak nggak akan memberikan jawaban terlebih dahulu, maka silakan ditulis di kolom komentar saja ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keduanya yaitu coba sebutkan pertolongan, bantuan atau kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang sudah anak-anak lakukan hari ini. Itu yang keduanya. Coba dituliskan di kolom komentar lagi ya. Oke, baik. Nah, ingat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8 Allah sudah menjelaskan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi sekecil apapun kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Maka dari itu, nah ingat, kita harus melakukan kebaikan dan kita sebisa mungkin tidak boleh atau jangan melakukan kejahatan. Selanjutnya, nah
Kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Baik, kita mulai membaca penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bapak tirukan, nanti kalian ikutin ya di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal 'ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Baik, selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman ittara fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, masih ada. Kita lanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membaca Quran Surat Al-Maidah, penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, kita lanjutkan dengan memahami isi kandungan. Apa sih isi kandungan? Nah, yang pertama, isi penggalan atau isi kandungan penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang pertama yaitu kita harus saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wal udwan, harus saling tolong-menolong. Yang keduanya yaitu kita harus menghindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, maka dari itu setidaknya kita ini kan hidup di dunia ini tidak sendiri. Nah, kita itu disebut dengan makhluk sosial. Nah, di mana makhluk sosial ini akan berinteraksi dengan orang atau akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini, yang pertama kita harus saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan kita sebisa mungkin harus menghindari perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nauzubillah ya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Maidah. Nah, yang pertama, kita ini hanya takut kepada Allah saja. Kita nggak boleh takut kepada siapapun. Kepada presiden, kepada siapapun itu. Tapi kita harus menghormati. Nah, maka dari itu yang pertama kita hanya boleh takut hanya kepada Allah saja. Yang keduanya yaitu segala perintah Allah harus dilaksanakan dan segala larangannya harus dihindarkan. Sebisa mungkin ini adalah takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiganya yaitu meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad atau meyakini agama Islam dengan sepenuhnya. Dan yang keempatnya yaitu kita harus bersyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus mensyukurinya. Kita sudah bersyukur belum hari ini? Allah masih memberikan pendengaran untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Makanya kita harus bersyukur dengan nikmat Allah. Dalam Quran Surat Ibrahim, Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa dia yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa dia kufur, artinya tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka sejatinya dia akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kita harus bersyukur setiap hari, baik dalam kondisi serta waktu kapanpun dan dimanapun. Yang selanjutnya isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, kita ini tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain atau disebut dengan su'udzon. Terus yang keduanya, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiganya, kita tidak boleh bergunjing atau gibah, membicarakan orang lain. Terus yang keempatnya, menyamakan orang yang bergunjing atau gibah ini seperti orang yang memakan
bangkai daging saudaranya sendiri. Nauzubillah. Nah, anak-anak semuanya emang suka makan bangkai? Tentu tidak ya. Maka dari itu, menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, kita tidak boleh bergunjing. Dan Allah menyamakan orang yang bergunjing atau gibah itu seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Baik, selanjutnya isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat 13 ini Allah menjelaskan isi kandungannya. Yang pertama, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang keduanya, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiganya, Allah menciptakan manusia itu untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan yang terakhirnya, Allah menciptakan manusia agar saling mengenal satu sama lain. Nah, menurut Quran Surat Al-Hujurat ini, Allah sudah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang tujuannya agar saling mengenal satu sama lain. Dan yang paling penting menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya takwa itu apa? Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebisa mungkin kita harus bertakwa. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak akan disuruh menulis Quran Surat Al-Ma'idah yang tadi kita sudah bacakan ayat 2 dan 3-nya, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13-nya. Jadi anak-anak boleh dimundurin lagi slide-nya, nanti videonya dimundurin lagi aja, di pause. Nah, anak-anak silakan ditulis di buku PAI-nya masing-masing. Yang pertama penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak nanti akan disuruh untuk sharing. Ini nggak usah nih, hapus. Nah, anak-anak nanti akan disuruh sharing grup diskusi, berdiskusi dalam grup. Hanya posisi kita sedang daring, jadi Bapak akan menugaskan dan mengelompokkan nanti kalian di grup WhatsApp kalian. Yang pertama yaitu untuk menulis, selanjutnya menghafal, dan saling berbagi informasi satu sama lain di grup WhatsApp. Nanti akan Bapak bagikan kelompoknya. Baik anak-anak semuanya. Nah, sharing grup diskusi ini merupakan akhir daripada tugas yang Bapak berikan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama, baik itu manusia, pokoknya makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Yang selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 itu mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah menyempurnakan ajaran agama Islam untuk Nabi Muhammad, serta Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kesimpulan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-nya yaitu mengajarkan kita beriman hanya kepada Allah saja. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu termasuk dosa besar. Dan yang paling terakhirnya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah,
Baik, nah ini sedikit quotes of today dari Bapak. Yang pertama, barang siapa yang menyambung kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambung kasih sayangnya. Dan barang siapa yang memutus kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memutus kasih sayang kepadanya. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini atau video pembelajaran kita hari ini sudah Bapak cukupkan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah berkenan untuk menyimak video pembelajaran ini. Terakhir Bapak tutup, mudah-mudahan kalian semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dipintarkan, dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat untuk Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.